Pemirsa, helikopter TNI Angkatan Darat jatuh di Kendal, Jawa Tengah. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar pukul 2 siang tadi. 3 orang meninggal, sedangkan 6 orang lainnya mengalami luka. Helikopter TNI Angkatan Darat jatuh di sekitar kawasan industri Kendal, Jawa Tengah. Tak lama setelah jatuh, helikopter langsung meledak dan terbakar. Helikopter tersebut berjenis Mi-17 dan diketahui membawa 9 penumpang. 3 orang meninggal dunia, sedangkan 6 orang lainnya mengalami luka berat. Saat ini belum diketahui pasti penyebab jatuhnya helikopter tersebut. Data diri korban juga masih dalam penyelidikan. Berikut kesaksian seorang warga yang berada di dekat lokasi jatuhnya helikopter TNI Angkatan Darat di Kendal, Jawa Tengah. Katakan dari penglihatan saya tadi itu pasti keluarnya itu saya nggak tahu pernah landing di sana. Itu mendarat sampai mau terbang ke arah utara. Tiba-tiba itu dia belok ke arah timur. Oleng gitu ya? Oh, langsung oleng dari sana agak ke timur terus masuk agak ke selatan. Terus setelah sampai lokasi ini tiba-tiba langsung jatuh kira-kira 20 meter langsung jatuh terus aja. Baling-balingnya muter nggak? Muter. Katanya muter. Berarti langsung jatuh aja nyungsep gitu ya? Langsung nyungsep. Begitu jatuh, pesawatnya sempat guling-guling atau? Enggak, begitu nyungsep udah langsung hanya geser aja. Pantasnya aja yang geser. Oh. Jadi tahu penumpangnya berapa yang keluar dari situ? Penumpangnya berapa? Penumpang tadi yang keluar, kita teman-teman di sini menyaksikan 6 orang. 6 orang. Yang pakai baju oranye mungkin 2, tapi ada yang pakai dureng 4. Jadi tapi tadi sempat dibawa sama helikopter juga? Gimana? Dibawa sama enggak, korban langsung dievakuasi ke pinggiran. Tadi ada, kita punya pick up dari Adijaya untuk angkut yang 2, yang 3 dibawa dari safety KIK ya. Terus dilarikan ke rumah sakit. Jadi sempat meledak tadi ya pesawatnya ya, helikopternya? Meledak memang nggak terlalu keras, Pak. Ada ledakan tapi nggak terlalu keras. Kita kembali terhubung dengan Edi Praitno, kontributor iNews di Kendal, Jawa Tengah. Edi? Baik. Edi Praitno? Ya, kami akan mencoba menghubungi Edi Praitno, kontributor iNews di Kendal, Jawa Tengah, untuk memastikan sesungguhnya apa yang terjadi di sana, utamanya identitas korban dan kemudian bagaimana ini terjadi. Tentu saja ini mengejutkan. Helikopter TNI AD jatuh di kawasan industri di Kendal, Jawa Tengah. Ada 3 orang yang meninggal dunia dan 6 orang lainnya yang ada di dalam pesawat tersebut melalui laporan dari kontributor kami merupakan prajurit TNI Angkatan Darat. Dan beberapa korban yang terluka, 5 orang korban terluka sudah dibawa ke rumah sakit terdekat, kemudian 1 orang dievakuasi melalui helikopter. Saat ini upaya pemadaman juga sudah dilakukan. Baik, kita sudah berhubung dengan Edi Praitno. Edi? Iya, Pak. Edi, bagaimana kondisi di lokasi kejadian saat ini? Apakah api masih berkobar atau sudah padam? Untuk saat ini, bangkai pesawat sudah ditutup dengan terpal oleh petugas dan api sudah mulai padam. Tadi 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Kendal memadamkan api dan mengevakuasi korban yang terperangkap di dalam puing-puing pesawat. Heli, maksud saya. Selain petugas pemadam kebakaran, ada juga mungkin tim Basarnas di sana, Edi? Ya, ini juga tadi dibantu oleh tim BPBD Kabupaten Kendal dan Basarnas cabang Semarang yang melakukan evakuasi korban yang tadi masih tertimpa reruntuhan pesawat dan meninggal dunia. Ya, dari informasi yang kami dapatkan yang diliput oleh berbagai media daring, disebutkan bahwa helikopter tersebut sempat berputar-putar, kehilangan kendali. Bagaimana cerita sesungguhnya? Apakah Anda mendapatkan saksian yang sama dari saksi mata di kejadian? Ya, jadi saksi mata itu menyebutkan bahwa pesawat itu sempat berputar dari arah utara, dia mau menuju ke arah selatan. Kemudian beberapa meter setelah berputar-putar, Terbang rendah? Enggak terbang rendah, sekitar ketinggian 20 meter,
pesawat heli ini langsung menukik jatuh ke tanah. Oke, jadi berputar-putar dan kemudian langsung menukik menujam ke tanah areal kawasan industri di sini. Iya betul, langsung menujam ke tanah di kawasan industri Kendal ini. Apakah seluruh atau badan dari helikopter ini sudah masih berada di lokasi atau sudah dilakukan evakuasi oleh petugas, Edi? Untuk puing-puing helikopter masih di lokasi kejadian, sudah ditutup oleh terpal dari petugas TNI Angkatan Darat, masih menunggu penyelidikan. Lokasi juga sudah mulai dipenuhi oleh anggota TNI bersenjata lengkap untuk menjaga lokasi agar warga tidak mendekat ke lokasi heli jatuh. Apakah sudah diketahui, Edi, helikopter ini dari mana, lepas landas dari mana dan tujuannya kemana? Kalau dari informasi dari Semarang, sempat mendarat di sekitar kawasan industri, terus dia kembali naik pesawat langsung naik, kemudian berjalan ke arah selatan, kemudian baru berputar-putar dan langsung menukik gitu aja. Informasinya seperti itu yang kita dapat dari sejumlah saksi mata yang ada di lokasi. Ada sejumlah warga yang berusaha untuk melihat begitu helikopter jatuh ini. Apa upaya dari petugas agar warga tidak mendekat? Tadi setelah pesawat helikopter jatuh, warga banyak berkerumun karena lokasinya itu memang dekat dengan pemukiman tidak jauh. Jadi warga yang mendengar ada helikopter jatuh langsung menuju ke lokasi dan pengamanan belum begitu ketat. Tapi setelah tadi evakuasi ketiga jenazah yang tertimbun puing-puing heli, warga diminta untuk menjauh dari lokasi dan sudah dipasang garis polisi melingkar radius sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Apa lokasi ini dekat juga dengan pemukiman warga, Edi? Sekitar 1 kilometer dari pemukiman warga. Karena ini kan komplek kawasan industri Kendal ini tidak jauh dari rumah dari pemukiman warga dan tidak jauh dari pelabuhan Kendal gitu. Anda saat ini ada di mana ini? Halo ya. Apakah Anda masih ada di TKP? Saya masih ada di TKP karena informasinya Kapolda dan Pangdam mau meninjau lokasi jatuhnya pesawat helikopter ini untuk mengetahui lebih lanjut kronologisnya. Oke. Bisa diceritakan kepada kami saat ini seperti apa kondisi TKP, digambarkan kepada kami. Ya, lokasi TKP dijaga ketat oleh petugas dari TNI Angkatan Darat bersenjata lengkap dan sudah dipasang garis polisi radius sekitar 100 meter dari lokasi dari bangkai helikopter yang jatuh. Bangkai helikopter juga sudah ditutup oleh terpal untuk menghindari banyak warga yang mencoba mengambil gambar dari kejauhan. Apakah olah TKP sudah dilakukan dari aparat yang berwenang, dalam hal ini kepolisian tentu saja ini didampingi oleh TNI Angkatan Darat? Saat ini mobil Inafis dari Polres Kendal sudah tiba di lokasi, tapi belum melakukan olah tempat kejadian perkara. Mungkin masih menunggu dari pihak TNI Angkatan Darat yang akan menurunkan petugasnya atau timnya untuk mengetahui penyebab jatuhnya helikopter ini. Seperti itu. Terima kasih atas informasi Anda, Edi Praitno dari Kendal, Jawa Tengah, dari TKP jatuhnya helikopter milik TNI Angkatan Darat. 2 dari 6 pelaku tewas ditembak terkait kasus perampokan minimarket di kawasan Jakarta Barat. Perampokan minimarket bersenjata api merupakan jaringan antar kota antar provinsi. Para pelaku berinisial SH, FH, dan AB merupakan komplotan perampok bersenjata api yang merampok minimarket di kawasan Taman Sari dan Kembangan, Jakarta Barat. Aksi kejahatan mereka sebelumnya terekam kamera pemantau minimarket yang viral di media sosial. Komplotan ini menamakan dirinya Jaringan Antar Kota Antar Provinsi atau AKAP dan ditangkap di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. 2 dari 6 pelaku yang menjadi otak dari aksi perampokan ditembak mati karena melawan saat akan ditangkap. Sementara 1 pelaku lainnya berinisial SH dilumpuhkan petugas dengan timah panas di bagian kaki. Barang bukti hasil kejahatan seperti 4 unit motor dan mobil hasil curian, 3 pucuk senjata api, 2 senjata tajam serta uang sisa hasil kejahatan disita polisi.
pelaku dijerat pasal berlapis yakni pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dan Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kami jeda sejenak, iNews Sore akan kembali sesaat lagi.